أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان سبحان الله والله أكبر تملأ أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ذراع والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فباعد نفسه فمعتقها أو موبقها. ولي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم أيضا لا يقبل الله عز وجل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وقال عمر رضي الله عنه إن الوضوء الصالح إن الوضوء الصالح يطرد عنك الشيطان. ثم قال الصحيحين الطهور بضم الطاء وبالوضوء الظاهر والباطن نصف الإيمان في اتباع الثواب. قال حاتم لعاصم بن يوسف إذا حضر وقت الصلاة توضأ وضوءين وضوء الظاهر ووضوء الباطن. قال عاصم كيف ذلك؟ قال أما وضوء الظاهر فتعلم وأما وضوء الباطن فالتوبة والندامة وترك الكل والغش والشك والكبر وترك حب الدنيا وثناء الخلق والرياسة. وقول الناظم تقسم بضم الميم وهو بإضمار المبتدأ في محل جزم جواب الأمر. التقدير فأنت تقسم من البلاء فإن الطهورة تمنع ذلك كما روي عن بعضهم. وقال عمر رضي الله عنه إن الوضوء الصالح يطرد عنك الشيطان. قال الناظم صل صلاة وزكي معك ثم صم واعتكف وحج وجاهدا وتكرم. ذكر الناظم في هذا البيت ست شعر ويقال على نسق ما تقدم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وعدم النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال الشعبة العشرون الطهارة. Cabang yang ke-20
yang kita sekarang alhamdulillah kita bahas dalam kitab ini ada 77 cabang. Insyaallah Ramadan kelar atau mungkin pertengahan Ramadan kelar insyaallah. At-taharah, kita berbicara tentang at-taharah. At-taharah itu bersuci. Dikenal bersuci karena memang dia mensucikan guna salat, mensucikan untuk menghindarkan dari berbagai macam maksiat. Terkenal ketika kita berbicara tentang taharah, wudu. Pengganti wudu itu adalah tayammum. Ada bersuci, kita membahas tentang bersuci, ada wudu, ada mandi. Mandi, ada mandi yang wajib, ada yang mandi yang sunnah. Berwudu begitu juga, ada wudu yang wajib, ada wudu yang sunnah. Kalau wudu yang sunnah, wudu yang kita sudah wudu, kemudian kita berwudu lagi, tapi tetap niatnya wajib. Syarat-syarat yang harus dijalankan, wajib harus dijalankan. Rukun-rukun wudu, sebagaimana kita sudah paham, niat, mencuci muka dengan batasan-batasan tertentu, mencuci kedua tangan dengan batasan tertentu. Itu walaupun wudunya sunnah, tapi menjalankan rukun wudunya wajib. Demikian walaupun salatnya sunnah, contohnya qabliyah atau ba'diyah, maka membaca suratul Fatihah yaitu rukun salat wajib dijalankan. Kalau tidak, tidak sah. Apa pentingnya kita memahami tentang at-taharah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq." Wahai orang-orang beriman. Jadi di sini kita udah paham Allah berkhitab kepada orang beriman. Berarti orang kafir memang tidak perlu untuk disucikan karena memang sudah kotor. Sudah kotor, nggak bisa disucikan. Innamal musyrikuna najasun. Hanya saja orang-orang musyrik itu najis. Najis i'tiqad maksudnya. Keyakinannya najis. Gitu. Makanya jangan bercanda-bercanda dengan najis. Kadang kita ada anak-anak muda tuh konyol betul kadang. Najis terlalala, najis terlalala. Dengarnya enak betul. Kayak nggak pada ngaji. Najis terlalala, najis sih najis. Kok ada terlalala? Dijadikan candaan. Jadi memang beda orang yang memahami syariatul Islam, orang yang mempunyai ikatan jiwa dengan agama dengan tidak bercanda itu beda. Gitu. Orang menjaga agama nggak mau untuk berkata seperti itu. Gitu. Ada lagi banyak itu bercandaan-bercandaan yang nggak pantas. Najong dah gue najong. Najong itu kan najis. Najong gue, najong. Gitu. Gue-nya nggak ada bagus-bagusnya dia ngomong gue. Ya kan? Gue itu yang memiliki kalimat gue orang-orang Betawi. Ya orang mana tahu oh, gue. Kadang ada orang dari mana tahu gue. Akhirnya kayak kue. Gitu. Bukan gue artinya saya, akhirnya lah kayak kue. Lah kayak kue. Makanan akhirnya. Jadi jangan bercanda sesuatu yang tidak manfaat dalam syariatul Islam. Gitu. Najong, najis terlalala. Apalagi? Apa? Anjir, dosa anjir itu anjing. Anjir. La haula wala quwata illa billah. Itu kalau misalnya anak-anak kita tidak terdidik, hancur. Masa kanak-kanaknya, masa remajanya, dewasanya hancur. Dan akan menjadi hal biasa kalau dia kaget anjir, astagfirullah. Nunggu bis, kemudian dia kaget anjir. Lagi nyuci, kemudian dia kaget anjir.
Ngapain aja yang diomong anjir, ya udah matinya dengan anjir. Mau gak matinya dengan anjir, dengan anjing? Hati-hati betul-betul. Gua kan sama dia najis banget gua. Siapa yang ngajarin kata-kata model seperti itu? Sama dia, gitu, najis gua itu. Manusia kok dinajis-najiskan, gitu. Jadi perlu pembahasan kata-kata tersebut itu tidak pantas buat orang yang beragama berkata seperti itu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman, bukan orang kafir. Orang kafir memang udah kudu kotor, udah ngapain harus pakai dibersih-bersihin. Kotor, akidahnya udah kotor. Keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala kotor. Idza qumtum ila sholati, jika kalian mau salat, walaupun bentuknya madhi artinya mudhari'. Fi ba'dil kalam, di sebahagian ucapan dalam syariatul Islam, dalam bahasa Arab itu ada bahasanya madhi tapi artinya mudhari'. Idza qumtum ila shalah, jika kalian mau salat, itu kan bahasanya madhi. Wa hum gamu ya gamat ya gamatahu hunna gumna anta gumta antuma gumtuma antum gumtum anti gumti antuma gumtuma antuna gumtunna. Jadi gumtum artinya antum, kan fi'il madhi tapi artinya mudhari'. Jika kalian akan sholat, gitu. Sama ketika kita qamat, qad qamatis sholatu qad qamatis sholah, kan fi'il madhi. Jika qad qamatis sholatu qad qamatis sholah, salat akan didirikan, salat akan didirikan. Kok akan didirikan? Iya. Lafzul madhi bima'na al-mudhari'. Jika kalian akan salat faghsilu. Ini kalau kita mau salat berarti persyaratan salat faghsilu wujuhakum, cuci muka kalian, cuci. Anggota yang wajib untuk diwudukan pertama adalah muka. Batasan muka dari mulai tempat tumbuhnya rambut sampai janggut. Ini janggut, kalau laki-laki kelihatan ada janggutnya. Ada sebagian perempuan ada, aneh kalau ada perempuan ada janggutnya, tapi ada juga kadang. Ya. Cuci muka artinya cuci, bukan basuh muka. Di sini dalam Al-Quran disebut cucilah muka kalian, bukan basuh. Kalau ngebasuh cuma sekedarnya, ini cuci dari mulai tempat tumbuhnya rambut sampai ke dakun yang wajib untuk diwudukkan. Itu panjangnya muka. Kalau lebarnya dari cuping kanan ke cuping kiri, ini cuping nih yang menyertai kuping itu namanya cuping. Sunahnya ketika kita mewudukan muka dibarengin dengan telinga. Kalau kita wudukan muka 3 kali berarti telinga 3 kali kena di situ. Nanti jatahnya telinga lain lagi, gitu. Itu diantara kenapa seperti itu? Di antara manfaatnya agar telinga kita kuat. Kuat gimana? Kalau misalnya kena bola biar kuat, enggak. Kuat dari bisikan setan, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas, dari bisikan-bisikan. Itu kadang ini telinga nih enggak kuat, diomongin orang, maunya udah mau menteng tuh orang. Boleh sih dia punya kekuatan, jawara misalnya. Setiap orang yang jelekin dia langsung datang. Setiap ada orang yang datang dia langsung datang. Kupingnya nggak kuat. Bisa jadi karena memang wudunya dia nggak mewuduin kuping kalau begitu jadi. Ya jamaah. Jadi kalau kita wuduin muka sertai dengan kuping. Kalau kita mewudukan muka 3 kali berarti kuping 3. Selain jatahnya kuping. Gitu. Mulai kuat deh. Kan biasanya tuh kalau misalnya orang dijelek-jelekin kupingnya merah langsung. Buk, gitu. Merahnya luar biasa. Tapi orang soleh kalau dijelek-jelekin biasa aja. Ente tahu nggak? Ente lagi dijelek-jelekin biasa aja.
Jelek-jelekin gimana? Iya, waktu dulu lagi misalnya lagi mau umrah, kan pada sakit. Keluarganya pada turun ke hotel. Ada orang bilang, kenapa dia nggak pakai apa namanya taksi aja misal? Tapi orang soalnya biasa aja ya. Misal seperti itu. Atau ada orang, masya Allah, ente tahu gak jatah berkat ente diambil sama orang? Biasa aja. Biasakan diri kita, jangan ngaji-ngaji tapi hati ada dendam kesumat. Pembelajaran buat kita boleh, tapi dendam kesumat tidak boleh. Misalnya kita ditipu sama orang, ya udah jangan sama dia lagi. Ya, kita ditipu sama orang, jangan berkawan sama sang penipu. Masa kita udah ditipu sama orang, kita berkawan sama sang penipu? Tapi udah nggak pakai dendam. Itu diantara manfaat kenapa mewudukan, ketika kita wudukan muka disertakan dengan telinga. Wa idiakum, kemudian anggota tubuh yang wajib diwudukan 2 tangan. Makanya kan ada nyanyian anak kecil, apa namanya? 2 tangan. La haula wala quwwata illa billah. 2 tangan saya, kiri dan kanan. Itu dia. Nah, itu kan kalau kita dengerin anak TK kan seperti itu. Wa idiakum, kedua tangan kalian. Tangan batasannya dari mulai ujung jari jemari sampai apa? Melebihi siku. Nih siku. Melebihi siku. Bagusnya sampai ke ketiak. Makanya kalau kita wudu jangan di depan orang. Kalau kita wudu di rest area kan depan orang. Waduh. Dosa. Ini kan untuk perempuan, ini aib, ini aurat. Untuk perempuan aurat. Wudu di rest area kelihatan orang. Betul tujuannya wudu, tapi dia memperlihatkan aurat. Wudu ya wudu, dosa kena. Kenapa dia memperlihatkan aurat? Jadi kalau misalnya wudu di tempat-tempat rest area, bagaimana dong? Ya udah di dalam WC udah. Tapi WC-nya dibersihin, cocok dibersihin. Itu dibersihin, sekira-kira udah rapi, udah aman dari najis, namanya orang, gitu. Orang banyak dari rest area keluar masuk. Kalau untuk perempuan udah di situ dalam WC. Dan keluar, kalau udah keluar khawatir. Kecuali kalau di situ kaum perempuan semuanya, hampir tidak terjaga. Rest area yang ada di Indonesia hampir tidak terjaga. Sama di masjid musola begitu juga. Katanya khusus laki, khusus perempuan, tapi tetap terlihat juga. Wamsahu bi ru'usikum. Jadi kalau tangannya itu sama dicuci juga, bukan dibasuh. Sampai ke siku, melebihi sedikit. Jadi melebihi siku, melebihi sedikit. Sunnahnya sampai ke ketiak. Wamsahu bi ru'usikum, kemudian baru di sini basuh rambut kalian, bukan cuci. Jadi dalam bahasa Allahnya, bahasa Al-Qur'annya itu basuh. Tapi kalau untuk dicuci, sunnah mencuci rambut, menyertakan seluruh rambut, diwudukan, sunnah. Dalam batasan mazhab kita Al-Imam Syafi'i, ketika mewudukan rambut cukup walaupun cuma sekedar 3 helai rambut kena. Wa arjulakum ilal ka'baini. Di sini Allah berfirman wa arjulakum, berarti kembali kepada faghsilu wujuhakum. Wa aidiakum, berarti disuruh cuci. Dan cuci kaki kalian sampai batasan mata kaki. Mata kaki. Kaki aja ada matanya. Lewatin sedikit tuh ke atas. Sunnahnya memang sampai ke betis.
Ada sebagian ulama menyatakan sampai ke ke dengkul. Wa in kuntum junuban fattaharu itu anggota yang wajib untuk diwudukkan. Jadi wajib wudu mencuci muka, mencuci tangan, dua tangan sampai siku, kemudian mengusap rambut dan kemudian mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Kemudian dalam mazhab Imam Syafi'i ditambahkan awalnya niat dan akhirnya tartib. Berarti ada berapa? Ada 6. Muka, cuci tangan, rambut, kaki itu yang wajib, anggota yang wajib. Ditambahkan awalnya itu adalah niat, akhirnya adalah tartib. Ini Al-Imam Syafi'i berijtihad. Ya, dalam ijtihad Al-Imam Syafi'i. Karena niat itu sang penentu. Itu makanya dijadikan rukun pertama dalam wudu dalam mazhab Imam Syafi'i itu adalah niat, dibarengi dengan ketika mencuci awal muka. Wa in kuntum junuban fattaharu, kalau kalian junub, di antara sebab junub keluar mani atau haid, mau salat habis keluar mani atau keluar haid, mau salat, haidnya udah selesai, dia mau salat wajib bersuci. Begitu juga dia udah keluar mani, dia mau salat wajib bersuci. Dan kuntum junuban fattaharu, bersuci. Nah, bersucinya kita pahami. Apakah cukup dengan berwudu? Namanya mandi. Nah, mandinya itu adalah mandi wajib. Adakah mandi sunnah? Ada. Mandi mau berangkat ngaji. Kita mau ngaji ini sunnah. Kita di setiap malam Ramadan, kalau udah waktunya maghrib, sunnah mandi. Ya. Kita mau Idul Fitri, malam Idul Fitri udah jam 12 malam, sunnah mandi. Malam Idul Adha begitu juga. Setiap kita mau sholat berjamaah mandi, itu namanya mandi sunnah. Kalau mandi wajib, itu tadi dikatakan orang yang udah selesai haid atau orang yang sudah keluar mani, dia mau sholat wajib mandi. Atau dia meninggal dunia, lantaran dia meninggal dunia wajib mandi, dimandikan. Ya, dimandikan orang yang sudah meninggal dunia. Tapi tetap hukumnya adalah wajib. Wa in kuntum marudha aw 'ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa. Jika kalian sakit atau mengadakan perjalanan. Kalian sakit atau mengadakan perjalanan, musafir namanya. Aw jaa ahadun minkum minal ghait, atau ada di antara kalian buang air atau berak. Ghaib, berak. Aula mastumun nisa, atau menyentuh perempuan. Menyentuh perempuan, yang disebut perempuan di sini perempuan yang sudah balik. Dan perempuan yang sudah balik, perempuan yang boleh dinikahkan. Jadi ucapan-ucapan nisa itu orang lain. Kalau udah disebut nisa ini orang lain berarti boleh dinikahkan. Jika kalau laki-laki, kan suami dan istri kenapa batal wudu? Karena kan boleh nikah. Kalau ada orang sebagian bingung, kok suami sama istri kok ketika bersentuhan wudunya batal? Iya, kan boleh nikah. Kalau nggak boleh nikah, nggak boleh jadi suami istri. Ya kan? Yang tidak batal wudu anak putri kandung, cucu, terus ke bawah. Ibu kandung sampai ke atas. Saudara kandung itu yang, atau bibi kandung itu yang tidak batal wudunya ketika bersentuhan. Nah, kalau kalian sakit atau melakukan perjalanan atau mengeluarkan kotoran, buang kotoran, maksudnya berak atau bersentuhan dengan perempuan, falam tajidu ma'an, kalau kalian tidak menjumpai air, fatayammamu, maka bertayamum. Hadis itu dari tayamum. Mau salat nih, mau salat. Kemudian sebelum salat emang udah punya junub. Mau salat subuh, tapi udah punya junub. Bingung, nggak ada air gimana? Ya tayamum. Bukan malah guling-gulingan di pasir atau di tanah.
atau dia sakit misal, sakit nggak mampu untuk berwudu, kan berwudu dengan air, ya udah berarti bertayamum. Fatayamum sa'idan thayyiba, tayamumlah kalian dengan tanah yang thayyib, yang suci. Jadi tanah yang suci bukan tanah yang bernajis, bukan tuh bekas tai kambing yang bundar-bundar. Ingat, jangan sampai salah. Itu naruh di batu es, tai kambing, bulat-bulat, kayak apa namanya, kayak coklat, plok langsung masuk. Coklat kan enak banget, langsung masuk ke tenggorokan, masya Allah. Itu salah naruh untuk takjil, tai kambing. Kelihatan sama. Kirain gupak, apa namanya, gitu, namanya lucu aja lah ya. Gupak, totonya tai kambing ditaruh di situ. Gak boleh. Bekas tai kambing dijadiin tayamum, atau bekas tai ayam apapun, atau misalnya kita lihat di sampah kita tayamum, nggak boleh. Sampah kan namanya sampah bercampuran najis dan sebagainya. Jadi dengan debu yang suci. Wamsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Nah, kalau dalam tayamum, wamsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Basuh, artinya basuh bukan mencuci. Itu. Taruhlah kedua tangan kalian, letakkan di debu yang sudah ditipiskan untuk menakan muka dan kedua tangan. Itu. Jadi diibaratkan menaruh debu, tapi sistemnya bukan sistem menaruh, seakan mengelap. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tahuru syatrul iman." Dalam sabda Rasul, bersuci itu sebagian iman. Makanya kalau misalnya kita batal wudu, batal wudu lagi, batal wudu lagi, batal wudu. Jangan sampai kita seorang muslim udah batal wudu kita biarkan begitu saja. Sering saya katakan, kalau misalnya bersentuhan dengan istri di tempat tidur atau istri bersentuhan dengan suami, ya nggak ada masalah. Nggak perlu kemudian setelah bersentuhan kemudian dia wudhu lagi. Ya kapan mau tidurnya? Siapa? Istri masuk angin, kebanyakan wudhu. Ya, pokoknya kalau misalnya masuk angin kebanyakan wudhu. Ya. Jadi biasakan kita, atau mau kemana pun, kita mau kerja, kita mau kemana pun. Aneh, ada orang kerjanya di lantai paling berapa, serem banget, nggak pakai wudhu. Itu kalau misalnya kena apa-apa mati, kemudian tanpa berwudhu, bagaimana? Harus kita pikir panjang. Kita berjalan dalam beratusan kilo misal, jauh tanpa wudhu. Namanya perjalanan bisa saja. Orang lagi jalan aja bisa keserempet. Orang lagi jalan keserempet dengan kakinya di sendiri, jatuh dengan di sendiri. Masya Allah. Keserimpet namanya. Memungkinkankah? Mungkin. Wudhu. Makanya pernah satu waktu Nabi Allah Musa diungkap, berapa banyak nih orang dapat musibah. Dapat fala yalumanna illa nafsak, jangan fala talumanna illa nafsak, jangan kalian menganggap benar diri kalian ketika kalian mendapatkan musibah. Kembali kepada diri kalian. Gara-gara kalian dapat musibah, gara-gara kalian diantaranya tidak berwudu. Jualan nggak berwudu, yang udah nggak laku-laku. Bukan berarti itu orang kafir jualan laris dengan wudu, enggak. Kita punya ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di balik wudu masih banyak lagi yang terkandung. Di balik 1, 2, 3 tentang keagungan wudu.
terjaga akidah. Orang meninggal dunia dalam keadaan berwudu husnul khatimah. Orang kalau wudu dia nggak tega untuk pegangan dengan perempuan, nggak tega. Mau pegangan atau Id nanti Ramadan terjaga, giliran Idul Fitri pegang-pegangan dengan perempuan. Oh, saya nggak pegang-pegangan, itu salam-salaman emang bukan pegang-pegangan. Seakan mumpung-mumpung. Ingat kita udah pada ngaji dan sebagainya. Tahu-tahu ada orang mau cium tangan, wah saya udah tua, nggak bisa. Gitu. Permasalahan tua, tapi nafsu banyak. Makanya banyak yang disebut dengan tua-tua keladi. Makin tua makin jadi. Gitu. Tua-tua keladi, Masya Allah. Mengaku bujangan, tapi anaknya segudang. Waktu nyanyian saya kecil itu. Mengaku bujangan, tau-taunya cucunya segudang. Jadi at-tahuru syatrul iman. Bersuci itu bahagian iman. Walhamdulillah tamlaul mizan. Mengucap alhamdulillah, 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 alhamdulillah itu memenuhi mizan, timbangan. Kalau mau timbangan kebaikan kita nanti banyak, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Jawab. Kalau misalnya ada teman bilang kayak halak, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Di HP kita, alhamdulillah, alhamdulillah, dimanapun. Jadikan status HP kita dakwah. Jadikan status WA kita dakwah. Status apapun yang kita miliki dakwah. Alhamdulillah. Itu bakal memenuhi timbangan kebaikan. Wa subhanallah wallahu akbar tamla'an atau tamla'u ma baina samai wal ardh. Subhanallah Allahu akbar itu memenuhi, keduanya itu memenuhi atau memenuhi antara langit dan bumi Allah. Antara langit dan bumi ini penuh dengan subhanallah Allahu akbar, subhanallah Allahu akbar, subhanallah Allahu akbar. Makanya kan ada ketika kita baca maulid, ketika kita mau diri, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. 4 kali subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Ya Nabi salam. Jadi itu kita sudah memenuhi antara langit dan bumi. Timbangan kebaikan udah penuh. Udah tinggal menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada makna tersendiri dalam halul qiyam. Kemudian juga orang mau masuk masjid enggak sempat untuk tahiyatul masjid. Masuk masjid enggak sempat untuk tahiyatul masjid atau letih. Ganti dengan duduk di masjid langsung, tapi ganti dengan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar, subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar, subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar, subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar. Seakan dia sudah berniat, seakan dia sudah sholat. Pengganti dari sholat tahiyatul masjid dengan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar. Makanya kadang jangan salahkan ulama. Kau tuh ulama masuk masjid nggak pakai tahiyat, langsung duduk, sejadi emang lagi capek. Tapi dia baca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar. Jadi sama hukumnya seperti dia mendirikan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Jadi pekerjaan orang yang punya ilmu dengan orang tidak punya ilmu antara langit dan bumi, nggak bisa disamakan. Wassalatu nurun, salat itu cahaya. Makanya kelihatan orang yang diantara salatnya diterima, wudunya benar, itu bercahaya dia punya muka. Kelihatan ada cahayanya, cahaya muka. Makanya kan ada orang bilang cahaya mukanya Masya Allah, keren banget. Ya Allah, Masya Allah luar biasa. Ada cahaya muka. Karena salat itu bercahaya. Kenapa? Apa? Dempul. Itu bukan cahaya. Iya betul, didempul. Satu waktu dia tidur sama suami enggak didempul. Akhirnya suami, ya Allah kayak setan ente.
nggak didempul, mukanya nggak didempul, ininya yang palsu apa namanya, alisnya palsu, rebek udah berantakan. Ini semuanya palsu semuanya. Giliran tidur sama suami palsu, suami bangun duluan, astagfirullahaladzim, gini prip mana ente, totonya istrinya. Ketemu awal ketemu, masya Allah, jadi penuh dempulan. Itu dia, makanya perempuan dempul, khawatir serem. Jangan lihat awalnya doang, cantik masya Allah. Beli bedaknya udah berapa juta. Coba ketika perempuan-perempuan yang salehah, yang kena dengan sentuhan wudhu, nggak perlu pakai dempul, nggak usah pakai air tonik, sakatonik liver, sakatonik liver. Itu dia, skincare, gitu. Nggak perlu. Fresh care, ya, ada fresh care, gitu. Itu fresh care bukan muka, itu masya Allah dipakai apa semuanya ada. Kemudian ada orang salah operasi suntik di muka, akhirnya serem. Udah ada dengan air wudhu. Kenapa perempuan-perempuan tidak percaya dan tidak yakin dengan air wudhu? Demikian juga laki-laki. Ada kan terkadang laki-laki, masya Allah, dempul, masya Allah juga sama. Enggak laki mau perempuan dempul semuanya. Coba dempul itu akan ada waktunya. Misalnya kena sinar matahari, kepanasan dia nggak mampu. Tapi orang yang kena wudhu, masya Allah, siap. Kena sinar apapun, siap. Kena sinar rembulan, siap. Kena sinar matahari, siap. Gitu. Siap udah. Kenapa? Cahaya keagungan berwudhu beda. Makanya mereka para kaum salihin melihat dari muka aja. Salat yang as-salawatul maqbulah, salat yang sudah diterima oleh Allah, muka dia punya cahaya mukanya, masya Allah, enak cahaya mukanya enak. Dan itu nggak bisa dibohongin dengan hati. Betul gak Bu Aminah? Bu Ida, Bu Haniah, betul gak? Betul. Pernah melihat orang yang cahayanya masya Allah, Bu Haniah, cahaya mukanya masya Allah, pernah? Masya Allah, alhamdulillah. Sering, masya Allah, alhamdulillah kalau sering. Siapa di Jawa atau di mana? Masya Allah. Seperti Ustazah Balkis, masya Allah. Masya Allah, cahaya. Wassalatu nurun wassadaqatu burhanun. Sedekah itu bukan artinya sedekah itu burhan. Waco. Burhan bukan burhan yang tukang martabak. Itu nama orang. Sedekah itu dalil. Jadi dalil bahwa dirinya itu muslim, banyak sedekah. Kalau ada orang pelit, bagaimana disebut dengan muslim? Sedekah. Mau sembuh, sedekah. Mau mendapatkan rezeki banyak, sedekah. Mau jauh dari berbagai macam bala dan musibah, sedekah. Wassabru diyaun. Sabar itu adalah cahaya. Jadi cahaya, bagaimana mungkin kita mau mendapatkan cahaya tapi enggak sabar? Disebut dengan gaharu, dengan bukhur, ketika dibakar baru mengeluarkan wangi. Ini bukhur, mau dicium enggak wangi. Enggak wangi nih. Tapi ketika dibakar baru teraromakan kita, tercium bau aroma wangi. Makanya dalam situ riwayat itu di dalam surga itu udaranya wangi bukhur. Di dalam surga udaranya itu wangi bukhur. Beruntung orang yang selalu mencium bau bukhur. Beruntung. Di mana? Di sisi ulama, majelisnya mereka para ulama, rumahnya mereka para ulama. Bukhur sunnatul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bukhur sunnatul Rasul Muhammad. Memang kalau lagi dalam keadaan puasa makruh bakar bukhur lagi puasa. Makanya kita lagi dalam keadaan puasa nih, pengajian puasa enggak pakai bukhur. Atau orang lagi puasa enggak pakai bukhur. Tapi kalau udah buka puasa pakai bukhur sunnah. Wal Qur'anu hujjatun laka wa 'alaika. Al-Qur'an itu adalah argumen engkau atau derita engkau. Bisa Al-Qur'an bakal memberi syafaat buat kita atau bahkan naudzubillah min dzalik itu bakal menyeret orang masuk ke dalam api neraka. Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsah. Tiap manusia itu melakukan perjalanan, dia menjual dirinya. Famu'tiguha umubiguha, dia merdekakan dirinya atau mungkin dia jadikan dirinya itu adalah budak. Kita sendiri yang menjadikan diri kita. Diri kita bahagia atau diri kita dalam keadaan tidak bahagia, kita yang membuat. Wal hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan hadis Sayyidina Abdullah bin Umar. Makanya di sini hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma, kan Umar, lihat Ibn Umar. Ibn Umar kan anaknya Umar. Anaknya sahabat Rasulullah, Umar juga sahabat Rasulullah. Ini Sayyidina Umar bin Khattab. Anaknya Abdullah yang terkenal. Sayyidina Abdullah. Gak disebut dengan Abdullah bin Umar karena udah ma'ruf. Kalau disebut dengan Ibnu Umar adalah Abdullah bin Umar. Ibnu Mas'ud berarti udah disebut dengan Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau kita belajar hadis, kalau udah disebut Gala bin Mas'udin, berarti Abdullah bin Mas'ud. Gala bin Umar berarti Abdullah bin Umar. Gitu. Jangan kita bilang Ibn Umar. Ibn Umar. Tidak. Karena Ibn Umar bakal nanti datang. Umarnya aja belum nikah. Bagaimana mau Ibn Umar? Yang ada Ibn Khairul Hidayah. Ibn Umar wali hadisi Ibnu Umar, hadis dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Ya Allah ridha kepada keduanya. Fi sahih Muslimin, dalam sahih Muslim. Aidan pula disebutkan la yaqbalullah azza wa jalla salatan bighairi tahurin. Allah enggak bakal menerima salat tanpa bersuci, berwudu. Allah enggak bakal menerima salat tanpa berwudu. Salat, Masya Allah. Wudu dulu. Masa salat tanpa wudu? Mungkin karena saking rindunya salat di tanah air, itu habis dari haji, padahal perjalanan jauh banget dari haji. Sampai di Indonesia, giliran waktu salat, mau langsung salat. Entar dulu, wudu dulu. Ayo salat, entar dulu, ente punya wudu gak? Enggak, wudu dulu. Nah, bisa jadi seperti itu karena saking rindunya dengan tanah air. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak bakal menerima salat tanpa bersuci. Wala sadaqatan min ghulul, dan Allah enggak bakal menerima sedekah tapi dari ghulul. Apa? Korupsi, Masya Allah. Dari sedekah yang menipu. Dia sedekah dari seluruh stasiun televisi datang, ini saya sedekah ini, saya ini ngasih anak yatim dan sebagainya, ini ya Allahu Akbar. Atau sedekah riya pamer, atau sedekah mau didengar orang, atau sedekah agar disebut dengan orang kaya. Kalau mau sedekah aja.
Apalagi bagus sekali kalau misalnya dia sedekah datang ke masyarakat. Bagus sekali. Di antara dakwah yang paling mujarab, di mana sedekah langsung kepada masyarakat. Datang ke masyarakat. Betul. Wa kana Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar yang Allah ridha kepada beliau berkata, innal wudu'a as-salihah, wudu yang benar. Ini wudu yang benar. Sebagaimana rukunnya dijalankan, adab-adabnya wudu, sunnahnya wudu dia jalankan, yattaridu anka syaitan, itu bakal menolak setan dari engkau. Kalau misalnya kita nih wudu benar, setan kalah. Ada orang habis wudu main HP, ketemu setan. Di HP itu banyak setan, berarti wudunya nggak benar. Kalau wudunya yang benar, nggak mau berlama-lama main HP, nggak mau berlama-lama ngobrol dengan orang yang nggak ada manfaatnya. Kan banyak sekali kan manusia-manusia yang nggak ada manfaatnya untuk ngobrol, nggak ada manfaat. Jadi kalau kita punya wudu benar, ada jati diri kita, ada satu wibawa yang kita miliki lantaran kita punya wudu benar, wibawanya kelihatan. Wah, wibawanya luar biasa. Itu karena diantara keagungan wudu, wudunya benar. Temagala Suhaimi, Al-Imam Suhaimi berkata, at-tahuru bidhamta, at-tuhuru ay al-wudu al-zahiri wal batin, artinya air wudu yang zahir dan batin. Ini emang ucapan Syekh Nawawi, Masya Allah. Itu sentuhannya itu habis berbicara tentang zahir masuk ke batin. Dari awal kita bahas ini ucapan-ucapan Syekh Nawawi bin Umar al-Bantani, Masya Allah. Terbukti bahwa beliau adalah waliullah. Bukan wali kalau misalnya ucapannya itu tidak menyentuh hati. Jadi ini ucapan dari awal kita membahas kitab Syekh Nawawi bin Umar al-Bantani itu sangat menyentuh hati. Ya, berarti beliau di antara jumlah waliullah. Itu kita bisa pahami lewat ucapan-ucapannya. Jadi bersuci, berwudu ada zahir, ada batin. Al-wudu zahiri wal batini nisful iman bi'atibari thawab. Wudu zahir dan batin itu setengah iman. Dan semuanya tergantung pahala. Kalau misalnya tuh wudunya bagus, berapa pahalanya banyak. Kalau wudunya buruk, ya bagaimana mau dapat pahala? Jangan wudu buru-buru. Wudu kalau misalnya di ruang toilet, baca doanya dalam hati. Niat wudu nawaitu raf'al hadatsil asghar atau nawaitu sholata lillah. Itu jangan dilafalkan kalau di situ ada tempat toilet. Tapi kalau berjauhan dengan tempat toilet, boleh diungkap. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar lillahi ta'ala, boleh. Kalau tidak berhubungan dengan toilet. Terlebih kalau berhubungan dengan toilet, wudunya dalam hati. Makanya bagus tuh kalau kita wudu di luar toilet. Bagus. Wudu. Seperti di majelis taklim kita, ya, di dalam toilet, ya toilet untuk wudu ada khusus di sini. Kecuali di atas, mungkin karena tempatnya nggak memungkinkan lagi. Qala Hatim al-Asam, nih Sayyidina Hatim al-Asam berkata li Asim bin Yusuf, berkata kepada Asim bin Yusuf, idza hadara waqtas salati tawadda, kalau sudah mulai datang waktu salat beliau berwudu. Wudu'ain, dua wudu, wudu zahir wal wudu al-batin. Wudu zahir dan wudu batin. Akhirnya Asim berkata kepada Sayyidina Hatim al-Asam, kifadzalik, bagaimana mungkin nih wudu zahir ada wudu batin? Gimana? Gala ama wudu zahiri, yang disebut dengan wudu zahir, fata'alam, kan engkau udah tahu. Yang disebut dengan wudu zahir, engkau udah tahu. Mewudukan muka, tangan, rambut, kaki. Engkau udah tahu. Wa ma wudu batin, yang disebut dengan wudu batin, fataubatu wan nadamatu, berarti taubat,
Taubatnya kita taubat lagi, itu wudu batin. Mana ada menyesal, ya Allah, dengan perbuatan maksiat. Batarkal ghil, meninggalkan ghil ketertipuan. Jangan nipu-nipu orang, sama al-ghish. Gulul itu terbelenggu dia. Gitu. Orang-orang udah masuk kemana, dia kemana, terbelenggu dia. Hawanya itu buruk sangka menurut sama orang. Ghish itu nipu orang, jualan nipu, ngomong nipu. Semua ucapannya tipuan semuanya. Karena zaman sekarang kan zaman zaman WA-WA-an ya. Ada anak muda ketemuannya lewat WA-WA-an. Itu anak muda udah still bawa setangkai bunga mawar. Masya Allah. Setangkai bunga mawar. Masya Allah. Udah giurang dia. Karena janjian satu sama lain belum saling kenal. Ketika di video nggak mau. Ya. Pas ketemu, Adinda, kamu di mana? Saya ada di sini, Bang. Abang di mana? Saya di tempat posisi yang ada. Adinda pakai apa? Pakai baju ini dan itu. Allahu Akbar. Gembrot contohnya. Gembrot. Lari dia. Akhirnya tuh laki-laki bilang, jangan bohong dah. Ini mungkin abang masih jauh kali, Neng. Padahal mah udah di sampingnya. Kenapa dilihat? Allahu Akbar. Tipu. Perempuan banyak tipuan. Hati-hati. Perempuan banyak tipuan. Orang yang tergoda dengan perempuan berarti tertipu dia. Benar. Tergoda dengan perempuan berarti tertipu dia. Benar. Hati-hati betul dengan perempuan. Karena perempuan itu talinya setan. Untuk menghadapkan kepada setan itu dengan perempuan. Makanya perempuan solehah itu adalah hiasan dunia. Ya, itu adalah hiasan dunia. Jadikan setiap istri putri kita adalah perempuan yang salehah. Wal kibar, kemudian taubat batin itu Taubat batin itu menghindarkan dari kibar. Kibar itu sombong. Taubat kita dari sombong. Taubat, jangan sombong lagi. Jangan merasa bahwa kita, saya nih. Batarku hubbid dunia, meninggalkan cinta dunia. Jangan pernah kita cinta dunia. Dunia itu sesaat. Kita lihat ada orang kaya, ada orang miskin, kita beda-bedain. Jangan. Biasa antara yang kaya dan yang miskin. Haramkah si miskin bercinta? Habibi, haramkah si miskin bercinta? Apakah haramkah hukumnya si miskin bercinta? Gitu. Giliran di miskin ditolak. Giliran itu dia bawa truk diterima. Padahal truk orang lain. La haula wala quwwata illa billah. Ada bisa berbagai macam trik itu laki-laki. Minjam mobil orang lain. Gitu. Dia nggak punya tanco, dia pakai tanco kakeknya. Dia nggak punya jas omnya dia pakai. Datang, padahal itu semuanya punya orang lain. Tipuan. Makanya jangan pernah kita nipu orang, kita bakal ditipu. Kalau orang sering nipu bakal ditipu. Ya. Nipu orang. Ditipu dia. Sama nipu kucing begitu juga. Kita kilik-kilikin ikan. Kucing udah deket kita itu ketawa kita. Atau ada ikan domba ikan cupang. Kita bohong-bohongin, nanti bakal dibohongin. Walaupun tuh kita ngebohongin cupang, kita ngebohongin kucing atau ngebohongin atau ada anjing.
Ada anjing nih. Kita sambit sebelah sana deh, gitu. Kan anjing lari tuh, kita ngebohongin. Ya, ngebohongin. Orang yang sering bohongin dibohongin. Orang sering ngebohongin bakal dibohongin. Orang lagi buru-buru, Pak, alamat ini di mana ya Pak? Oh, yang mana? Yang ini? Iya, sebelah sana. Padahal sebelah sana. Pada ketawa semuanya, anak-anak muda tuh, konyol. Siap untuk dibohongin orang nanti dia. Itu banyak sekali. Makanya janganlah bergaul dengan orang-orang yang sembarangan. Wasana'ul khalqi, dan memuji orang. Jangan orang-orang dipuji, pejabat dipuji. Pejabat dipuji, makin-makinan udah. Wariasa, muji atau cinta kepada apa? Kepemimpinan. Ya udah, orang kalau udah cinta kepemimpinan udah tanda nggak benar. Pilihlah saya. Aduh. Makanya dalam kajian-kajian kita, kajian Hadramaut, jauh dari politik. Ya, kajian-kajian kita dan majlis-majlis taklim kita jauh dari politik. Politik kelihatannya aja nggak benar, bagaimana nggak benarnya? Politik benarnya aja bisa jadi nggak benar, bagaimana nggak benarnya? Menurut kita ya, menurut kajian yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita dari Al-Habib Umar dan sebagainya, bukan menurut pemahaman orang. Silahkan orang menurut pemahaman mereka, silahkan. Wa qaulun nazim, dan perkataan sang nazim yang pembuat syair, tu'sam bi dhammil mim, mimnya dhammah, tu'sam, dijaga. Wa huwa bi idmaril mubtada, ini mendhamirkan mubtada. Asalnya sih ada mubtadanya, tahu-tahu tu'samu doang. Berarti kan khabar. Mubtada mana? Mubtadanya mana? Kalau dalam istilah, mana ada mubtada di sini? Mana ada. Fi mahalli jazmin jawabul amr. Di kedudukan sebagai jazam, jawab amr. At-takdir fa anta tu'sam. Takdirnya anta tu'sam. Fa itu jawab syarat. Itu kalau kita belajar nahwu. Penting nih kita belajar nahwu. Kalau diajarin nahwu, siapin. Iya, siap. Gitu. Belum tentu orang nahwu dengan kuatnya. Kalau misalnya ada orang udah bilang, ayo belajar nahwu, berarti dia udah mutamakin dalam nahwu. Gitu. Orang kalau udah nggak bisa nahwu, nggak bisa baca kitab, nggak bisa menerjemahkan, nggak bisa segala-galanya. Karena nahwu itu bapaknya ilmu. Nahwu bapaknya ilmu. Orang mau punya kitab berjuta kitab, kalau dia nggak bisa nahwu, nggak ada manfaatnya. Hatta dia mau belajar dimanapun, di rawa kalong, di rawa lele, rawa apa, rawa bebek, rawa belong dan sebagainya, dia nggak belajar nahwu, nggak ada manfaatnya. Jadi ketika ada orang mengatakan, ayo belajar nahwu, nggak usah pakai malu. Apalagi itu adalah darah dagingnya sendiri. Wajib belajar nahwu. Mending salah di hadapan orang tua atau salah di hadapan guru daripada salah di hadapan orang lain. Fa anta tu'samu, antanya mana? Takdir tuh. Fa inna taharata tamna'u dzalika, maka sesungguhnya bersuci itu mencegah bala. Kalau kita berwudu mencegah bala. Makanya wudu lagi. Saya pernah kejadian betul. Lepas wudu dihajar saya sama mobil. Patah kaki saya. Ketika itu saya udah batal wudu, betul. Kalau itu kakak Balgis masih bayi, Umar masih kecil. Dihajar saya sama mobil. Patah, penggok kaki saya. Ingat saya, ya Allah, betul saya pulang haji, tapi saya batal wudu. Karena jam gitu hari, jam 1, mau wudu di mana? Masjid Mushola pada ditutup di Jakarta. Ya kan? Masjid mushola pada tutup semuanya. Mau wudu di mana? Akhirnya dihajar, penggok kaki saya. Gitu. Enggak saya salahkan orang, saya salahkan diri saya. Kenapa saya tidak berwudu? Ibarat ketika saya berwudu enggak ada yang menghajar saya, giliran enggak berwudu kena saya. Itu namanya musibah. Itulah Nabi Allah Musa tadi mengatakan falatul talumanna ila nafsak.
Gak usah nyalain orang, salahin diri sendiri engkau. Kenapa nggak berwudu? Makanya biasain wudu. Ini, saya udah pernah kejadian soalnya. Seumur hidup sakit kaki saya sampai saat ini. Iya sampai saat ini. Gitu. Luar biasa sakit tuh. Dihajar. Allah, yang menghajar bukan seng biasa. Seng mobil, bukan seng apa buat masak. Mobil saya dihajar. Ya ilah. Dan saya nyalahin diri saya karena apa? Saya tidak wudu. Kama ruwiya an ba'dihim, sebagaimana diriwayatkan dari sebagian mereka para ulama. Wa qala Umar radhiyallahu anhu innal wudu'a as-salih yatrudu anka syaitan. Sayyidina Umar bin Khattab beliau mengatakan wudu yang benar bakal mencegah dari engkau akan setan. Artinya engkau jauh dari setan. Kalau wudunya benar. Ayo wudu yang benar dari mulai sekarang. Mata ini bakal terjaga engkau. Mata nih. Itu kan terkadang ada tuh di YouTube mata gitu. Matanya kemana gitu. Itu terjaga insya Allah mata kita. Amin. Hati kita terjaga kalau kita rajin wudu. Qala Nazim, salli salata wa zaki malaka thumma sum wa atakif wa hujja wa jahidan satu kurama. Salat dan bersihkan harta engkau. Berarti kalau membersihkan waktu, membersihkan harta apa dong? Membersihkan harta apa dong? Zakat. Sum, kemudian puasa. Ini puasa Ramadan yang sekarang kita berada. Benerin puasa kita. Sebenarnya kalau kita puasa dalam 30 hari atau 1 bulan benar, 1 tahun bakal benar. Kalau benar nih Ramadan kalau benar untuk 1 tahun. Wa atakif, i'tikaflah wa hujja wa jahidan fatukram. Lakukan ibadah haji dan berjuang di jalan Allah, engkau bakal dimuliakan. Zakara Nazim fi hadzal baiti 6 syu'abin. Sang Nazim menyebutkan bait ini ada 6 cabang. Fayugalu ala nasagi ma taqaddama, kemudian dikatakan sebagaimana yang lalu-lalu. Asy-syu'batul hadiyah wal 20, ini adalah macam 21, cabang yang 21. Ityanus salawatil khamsi fi awqatiha, mendirikan salat 5 waktu pada waktunya. Kalau disuruh Pak Jami salat zuhur jam 1 masih waktu, awal waktu. Kalau kita belajar ilmu fikih 20 menit setelah adzan maghrib masih awal waktu. Makanya di Darul Mustafa di Tarim Hadramaut setelah adzan maghrib 20 menit baru salat. Masih awal waktu. Percayalah dengan mereka para ulama, karena mereka yang menjaga waktu. Dan mereka yang mempunyai pembelajaran tentang waktu. Terkadang kita kalau udah habis sholat langsung sholat komat aja. Masih panjang awal waktu. Jadi kita belajar ilmu jangan saklek. Banyak orang belajar ilmu saklek. Pokoknya kalau udah habis komat, kalau misalnya sholat zuhur udah jam 12, nggak boleh jam setengah 1, nggak boleh jam 1. Saklek dia, nggak tahu tentang hukum tapi saklek. Justru banyak orang yang saklek karena nggak tahu hukum. Ketika di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, setelah adzan langsung qomat. Habis adzan langsung qomat? Kok belum? Ya, lamanya berapa menit? Lebih. Ya, adzannya kan 2 kali. Adzan apa nih? Oh. Bukan 2 kali. Yang pertama adzan untuk panggilan, yang kedua untuk waktu subuh. Maksudnya dari adzan waktu sholat sampai sholat itu berapa menit?
Bisa setengah jam. Ah, 30 menit, nggak ada 10 menit. Orang 10 menit tuh orang dari hotel nggak keburu udah. Hotelnya lantai 30, nggak keburu. 30 menitan. Nah, Masya Allah. Iya. Di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Darul Mustafa, di Tarim dan sebagainya. Gitu. Terkadang kita yang mempunyai pemahaman Islam kaku. Udah, pokoknya kalau udah habis azan zuhur jam 12, pokoknya langsung salat. Memang boleh, nggak ada masalah. Tapi kan berwaktu masih. Waktu awal waktu itu ada aturan-aturannya. Gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, alamul imani as-salatu. Tanda iman ya salat. Orang punya iman berarti dia salat. Salatnya berjamaah. Bukan salat sendiri. Kemarin kan kita udah bilang, kakek dari Habib Abdul Qadir bin Ahmad itu ketika beliau antara maghrib dan isya khusyuk beliau beribadah. Ada satu waktu anak bujang ditabrak, merintih, minta bantuan beliau. Beliau nggak langsung keluar dari ibadah beliau antara maghrib dan isya. Setelah beliau salat isya, baru beliau nanya, ada apa? Ditabrak, Beb. Nah, dikumpulkan tuh. Istrinya dikumpulkan, anak-anaknya dikumpulkan, cucu-cucunya dikumpulkan, semuanya dikumpulkan. Sampai pembantunya itu dikumpulkan. Kemudian, adakah di antara kalian yang tidak salat berjamaah? Istrinya otomatis salat berjamaah. Putra-putrinya otomatis salat berjamaah. Sampai cucunya semuanya salat berjamaah. Tahu-tahu ada pembantu. Terkadang pembantu konyol memang. Hidup dengan tuannya tapi sombong. Sombongnya apa? Itu dia nggak salat. Ntar, ditunda-tunda. Bisa jadi rezeki satu rumah itu lelet datangnya gara-gara menunda waktu salat. Atau mungkin dia salat tapi dia nggak tahu ilmu. Banyak orang bisa jadi dia nggak salat berjamaah, udah pasti rezekinya yang halal, yang berkah susah ada. Kalau dia nggak salat berjamaah, salat di rumah. Laki-laki salat sendiri mulu. Yang sakit makin sakit, yang ajalnya panjang bisa cepet. Laki-laki yang doyan salat sendiri. Ya, entar dulu. Ini walaupun di awal waktu. Walaupun ini dia sholat awal waktu, ini laki-laki. Walaupun misalnya dia sholat di awal waktu, tapi sendiri. Ya, dia sholat di awal waktu, tapi sendiri. Oh deh. Mau cepat mati, mau banyak penyakit, atau rezekinya nggak bakal berkah. Pilih. Semuanya dapat. Mau pendek umur gak? Kenyang, berjamaah. Mau punya banyak anak gak? Berjamaah. Bukan lakinya doang, istrinya berjamaah. Gitu. Berjamaah. Ini berjamaah, Masya Allah. Kan berjamaah 2 orang udah namanya berjamaah. Suami dan istri berjamaah namanya. Jangan sekali-kali kita laki-laki atau perempuan salat sendiri. Jangan sekali-kali. Tanda iman salat. Walaupun dia salat di awal waktu tapi sendiri, kadang saya lihat tuh kalau di masjid. Selesai salat berjamaah, kita keluar dari masjid, ada orang salat di masjid sendiri. Atau terkadang ada orang lagi berjamaah tapi dia tetap wangkeng sendiri juga. Benar-benar nih, cungkeng, wangkeng, ngelihong. Astagfirullahaladzim. Orang salat berjamaah dia salat sendiri. Atau ketika kita membentuk jamaah nggak mau ikut juga. Na'udzubillah min dzalik. Salat sendiri.
Oh, khusyuk. Bagaimana khusyuk? Dia keluar dalam aturan syariat. Faman faragha laha qalbahu wa hafadha 'alaiha bihududiha fa huwa mu'min. Barang siapa yang memaksimalkan salat di dalam hatinya, menjaga batasan-batasan salat, waktu salat, berarti dia beriman. Wa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an alamatil mu'mini wal munafiq. Rasulullah pernah ditanya tentang tanda orang beriman dan tanda orang munafik. Faqala innal mu'mina himmatuhu fi sholati. Kemudian Rasulullah menjawab, orang yang beriman semangatnya salat. Salat, semangat dalam salat itu semangat. Enggak ada orang habis salat langsung keluar, enggak. Semangat dia salat. Khusyuk dia, gitu. Ini orang beriman. Habis sholat yang ngaji, itu orang beriman. Ini bagus banget kita di bulan suci Ramadan. Habis sholat subuh ngaji. Nah, kalau kita berdawamkan seperti ini, tanda keimanan bakal terlihat dalam diri kita. Amin. Tapi rutin, jangan hanya Ramadan saja. Nanti di Syawal ngaji model-model kayak gini lagi. Cari pengajian, cari guru yang benar, yang bersanad, gitu. Innal mu'mina himmatuhu fi shalat, sesungguhnya orang beriman semangatnya salat. Ya salat. Salat zuhur, asar, maghrib, semangat udah. Ketika salat semangat, gitu. Ada sebagian orang kalau mau keluar rumah semangat. Giliran salat males, hati-hati. Yura'una yusalluna wa hum kusala. Mereka salat tapi mereka salatnya dalam keadaan malas. Tanda orang munafik nih, hati-hati. Males banget, letoy. Kalau lagi mau salat letoy banget. Tapi kalau mau kerja, gegap gempita. Mau ngambil duit, gegap gempita. Mau janjian, gegap gempita. Giliran salat, astagfirullah. Hati-hati yang model seperti ini. Orang mukmin kalau lagi ngaji nggak ada lemes-lemesnya. Nah, orang muslim kalau lagi ngaji nggak ada lemes-lemesnya. Nggak perlu juga untuk dicongkel matanya dengan dengan korek. Itu nggak perlu. Dia udah semangat ngaji, udah semangat. Habis ngaji dia ngantuk. Jadi orang beriman itu kalau lagi ngaji nggak ada ngantuk-ngantuknya. Habis itu dia tidur. Selesai ngajian dia udah tidur. Makanya ulama-ulama mereka tuh ngomong tuh, enaknya ngaji aja ya, ngaji. Kita walaupun punya banyak penyakit, kalau lagi ngaji lupa ngaji. Kadang pengajian 2 jam, 3 jam. Itu juga kalau nggak dikasih tahu keluarga. Kalau nggak dikasih tahu berketerusan bisa 4-5 jam. Iya, udah ngasih tahu aneh ente. Isyraq. Ada aja ente. Ane juga udah tahu ini udah isyraq, tapi lagi asik. Ya, ibu-ibu udah pada. Saya tahu, walaupun saya nggak pakai kacamata. Ya, ibu. Ini nikmat, kok pakai ngantuk? Kalau kita beriman, ngaji itu nggak pakai ngantuk. Nah, beriman nggak? Gitu aja. Ini kadang orang, masya Allah, kalau lagi main HP kuatnya luar biasa. Kalau lagi ngaji ngantuk. Hati-hati. Ada apa dalam hatinya? Jadi orang beriman itu kalau lagi sholat, lagi ngaji kuat. Bahkan saya ngeliat guru-guru saya, itu Habib Alil Masyhur yang ada di atas saya ini, itu 4 jam ngajarin ngaji, kakinya nggak berubah. 4 jam kita kanan kiri kanan. Ngeliat jam lagi, betul gak Bu Aminah? Nah, bukan masalah ya banget kita mukmin banget ya. Nah loh, permasalahannya ini kita lagi kena nih sekarang. Siapa bilang guru saya Habib Alil Masyhur nggak sakit kaki?
itu digebukin sama komunis. Saya pernah ngurut soalnya, ngurut kaki beliau. Saya ajak teman saya, padahal saya rencananya emang saya mau menggembirain guru saya. Bib, ada yang mau ngurut. Siapa? Fulan-fulan. Saya datang. Akhirnya kan saya ngeliat rupa guru saya, Habib Ali Masyur, bawa badannya, masya Allah, sterek. Dikasih tahu, ini Herul Hidayat, nih lihat. Ini anak pernah digebugin, sama bareng sama Habib Salim dulu digebugin juga. Ini kaki saya udah hancur. Dikasih tahu, alhamdulillah saya ngeliat. Artinya tuh beliau hancur, tubuhnya, badannya, kakinya hancur. Ngaji 4 jam, nggak bergerak. Ilmu semuanya. Kita kaki nggak ngapa-ngapa. Asam benar-benar asam urat nanti. Ini hancur, benar-benar hancur. Allah Akbar. Makanya tanda anak kita kalau jadi wali, bakal jadi wali, kalau anak kita kecil doyan ngaji. Kalau ada pengajian, doyan. Kalau ada sholat, doyan aja. Nanti insya Allah bakal jadi wali. Tapi kalau misalnya anak disuruh ngaji susah, susah jadi wali dah. Dilihat dari kecilnya. Anak jadi wali atau tidak nanti besarnya dilihat dari kecilnya. Dilihat dari kecilnya. Tapi kalau misalnya itu nggak ada di dalam keluarga kita, musibah berarti. Berarti ya nggak ada wali dah. Di anak-anak kita kalau begitu jadinya. Ya musibah. Walaupun tuh dalam keadaan lemes, ngantuk dan sebagainya, kalau anak bakal jadi wali, tetap aja dia ngaji. Khusyuk. Dong. Mau sholat begitu juga khusyuk. Allah Akbar. Itu terlihat dari anak di usia 1 tahun sudah terlihat seperti itu. Jamaah di anak usia 1 tahun udah terlihat seperti itu. Kalau lagi ada pengajian khusyuk dia, plok. Atau sholat dia khusyuk. 1 tahun. Kita lihat anak-anak kita kalau udah setahun kayak begitu gak? Kalau lagi ngaji kayak gitu gak? Atau lagi ngaji uring-uringan? Nah, aduh. Kita nih sebagai orang tua introspeksi berarti ya fotokopian kita kalau gitu. Ya kan? Betul nggak? Fotokopian, nggak jauh. Jadi lihat aja tanda kewalian dalam anak. Kalau dia lagi ngaji, khusyuk. Makanya saya lihat anak-anak TPA yang ngaji di Sulh Majami. Kalau mereka tetap dalam keadaan khusyuk, insya Allah ada yang jadi wali. Nggak ada yang khusyuk. Gitu. Nggak ada, disuruh diem tetap keluar juga. Kita lagi ngobrol, yang itu dong, susah. Boleh jadi dia bandel di luar, tapi kalau di depan guru nggak bisa bandel. Itu bisa jadi wali. Di depan guru, di depan ulama nggak jadi bandel, tapi bisa jadi itu di luar dia okem. Sering mukulin orang, mungkin. Tapi kalau di depan ulama dia pasrah. Fa insya Allah bakal jadi waliullah. Ada anak-anak kita seperti itu? Atau cucu-cucu kita seperti itu? Ada gak? Kalau nggak ada ya bikin lagi. Bikin generasi baru lagi. Ya maksudnya bikin anak-anak kita yang udah pada waktunya nikahin, itu kan namanya bikin generasi. Nggak harus kita, kan anak-anak kita adalah kita. Paham nggak jamaah? Bukan saya suruh Habibi kawin lagi, enggak. Bukan juga saya suruh juga Kolbi kawin, enggak. Nah, perbaiki. Yang kendor-kendor itu diperbaiki. Gitu. Kita mau kalau anak keturunan kita jadi waliullah. Sangat kita mau. Gampang lihatnya kayak gitu di masa kecil. Di masa kecilnya dia kalau lagi ngaji atau lagi sholat bagaimana? Udah gitu aja. Nggak ada gimana-gimana udah. Nggak usah pakai ngelihat yang lain.
Kalau lagi ngaji semangat. Jangan kalau lagi jalan-jalan semangat. Kalau misalnya ada anak jalan-jalan semangat, kalau gila mau ngaji nggak selamat, susah dah. Gimana proses jadi wali kalau begini jadinya? Jadi waliullah panggilan jiwa. Ya, panggilan jiwa. Dari anak-anak sudah terlihat. Gitu. Jadi orang yang beriman semangatnya sholat, puasa, ibadah. Tapi kalau orang munafik himmatu fit ta'am wa syarab kal bahimah. Tapi orang munafik semangatnya makan dan minum. Makan apa hari ini? Minum apa hari ini? Makan. Nah, munafik tuh. Semangatnya kal bahimah seperti binatang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat yang benar buat orang yang beriman merupakan ketetapan yang sudah ditentukan. Aqimus salata wa atuz zakah, dirikan salat dan bayar zakat. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu fi sahihain, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang Allah ridha kepada beliau dalam dua sahihain, yaitu Bukhari dan Muslim, berkata, Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Nabi, ayyul a'mali ahabbu ilallah, amal perbuatan apa yang lebih dicintai di sisi Allah? Lalu Nabi Muhammad bersabda, as-salatu li waqtiha, salat di awal waktu. Tsumma kemudian apa lagi ya Rasul? Lalu birrul walidain, yang kedua bakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi ya Rasul? Qala al-jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah, bertempur melawan musuhnya Allah. Wa hadits Ibnu Umar, dan hadis dari Sayyidina Abdullah bin Umar, salatul jama'ati afdal min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih istimewa daripada salat sendiri dengan 27 derajat. Asyubatu tsaniyatu wal 20. Udah kedengaran suara. Isyraq, kedengaran suara tas, kedengaran suara iya. Wallahu a'lam. Fatihah gubul. Semoga zainul mana. Sami'illah hadrat. Ahlan zainul. Jami' masyayikhna fid din jami'an. اغفر لنا ذنوبنا واستغفر لنا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله في كافي مزيدها، ربنا لك الحمد كما ينبغي الحمد وعلى سبيل الشرع. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحمد المرسلين ورحم الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى والاستقامة، أعنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك على كل شيء قدير، واكفر لنا وإن شاء الله ظاهر باطن طاعة الأعمال وطاعتك. اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون الله يا رباه، يا غوثا يا أكرم الأكرمين ويا خير بالعالمين. Ya, nanti jemput Bu Hajah bagaimana kabarnya Bu Tumi?